pagi kini ku buka, mentari menyapa di ufuk sana. Di SLB Insan Sejahtera kita melangkah, membawa mimpi dengan jiwa yang tabah. Kebersihan lingkungan asri dan terjaga, wujud bakti kita pada alam semesta. Gapura Pancawaluya sejati menjadi pilar di dalam hati. 5 gerbang keselamatan kita daki, mewujudkan insan mulia di bumi ini. Cagar raga, pagar jiwa, bener langkah, pinter berkarya. Singer waspada, menjaga dunia. Tangan kecil kita menanam harapan, memilah sampah, menjaga kehidupan. Ekologi bukan sekadar kata, tapi nafas kita dalam berkarya. Di sekolah ini karakter ditempa, menjadi teladan bagi sesama. Inilah jalan menuju cahaya, profil pelajar Pancasila yang nyata, taat dan patuh pada pedoman bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, satu tekad, satu tujuan untuk Indonesia yang penuh kemuliaan. Gapura Pancawaluya sejati menjadi pilar di dalam hati. 5 gerbang keselamatan kita daki, mewujudkan insan mulia di bumi ini. Cagar raga, pagar jiwa, bener langkah, pinter berkarya. Singer waspada, menjaga dunia. Gapura Pancawaluya, menjaga alam, menjaga masa depan. Insan sejahtera jaya. Ini ke sini. Ya, yang bisa didaur ulang plastik. Awas, plastiknya jangan dimasukin sini. Itu kemana nih? Terus. Matahari menyapa jendela kelas kita, lantai berkilau debu. Nah, hari ini kita akan membuat penyerapan air supaya sekolah kita itu terhindar dari banjir dan juga asri, ya. Jadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bagaimana cara kita memanfaatkan atau cara kita mengelola pengolahan limbah dan juga peresapan air. Kita lihat dulu ya, bagaimana kita nanti cara untuk membuat peresapan air atau peresapan
biopori namanya ya, biopori. Peresapan air namanya ya, biopori. Kita akan melaksanakannya di mana? Di sana ya, di luar sekolah yang tidak mengganggu jalan ya, yang memang penyerapan airnya cukup bagus di lingkungan ini. Sebab itu kita simak dulu ya penjelasannya ya, sama-sama caranya, simak baik-baik ya, biar nanti kita menjelaskannya bareng ya, biar kita nanti pelaksananya langsung paham. Di sini tidak ada septic atau pembuangan sampah dan juga lokasinya sangat stabil ya deh ya. Di lokasi yang datar, nanti kita cari lokasinya ke sana ya deh ya. Kita akan memastikan penggalian tanah dulu ya. Jadi di sini akan menggali sedikit lubang yang kedalamannya sekitar 1 atau 1,5 meter ya. Karena kita hanya untuk belajar memahami saja. Nah, kita gunakan sekitar 50 cm. Terus, nah, bagaimana membuat dindingnya itu? Digunakanlah dengan menggunakan pipa. Ya, apa ini namanya? Pipa. Ini apa? Tahu? Nama? Pipa. Pipa. Namanya pipa. Ya. Atau kalau di orang Sunda mah bilangnya paralon. Atau ya paralon ya deh ya. Tapi biasanya ini dikenal dengan pipa. Nanti kita masukkan ke dalam tanah ya sebagai penyerapan resapan air bukan biologi apa? Apa tadi? Biopori. Ya, peresapan biopori ya. Oke. Kemudian nanti setelah menyimak ini kita sama-sama akan mencari ya lokasinya di mana kita akan membuat atau menggali tanah yang bagus ya untuk peresapan biopori tersebut ya. Nah, setelah ini nanti kita hubungkan airnya menggunakan pipa. Ya, anggap saja ini adalah besi beton yang akan kita gunakan menjadi pipa ya deh ya. Nah, supaya apa deh biopori itu manfaatnya apa deh? Biar tidak banjir atau penggunaan pupuk kompos ya, penyerapan air. Nah, biopori ini nanti digunakan untuk penyerapan air ya, penyerapan air supaya enggak banjir ya. Banjir di mana-mana sekarang lagi musim banjir ya deh ya. Nah, jadi kita gunakan pengetahuan sedikit tentang penyerapan air biopori tersebut ya, dengan cara nanti kita buat sama-sama, kita lakukan bersama-sama. Nanti kalaupun kalian sudah paham bisa digunakan di rumah ya. Untuk itu kita akan mencari lokasinya ke sana sambil kita bawa alat-alatnya ya. Kita sama-sama untuk mencari lokasi ya. Yuk kita bawa alatnya, yuk kita keluar. Satu bawa. Dede mau bawa yang mana? Ya. Dia nih yang cowok. Ya. Oh ya. Malah maaf lah itunya. Sayang, maaf ya. Yuk kita keluar yuk. Kita lihat lokasinya. Bagaimana kita cari tempat. Yuk kita cari ya tanah yang enak di mana ya. Oh iya nih, kayaknya di sini nih. Tanahnya datar, stabil, tidak menghalangi jalan umum ya. Oke, kita gunakan tanah di sini aja ya. Oke, coba nanti di sini nih gali nih. Oh, coba. Gali. Ini kan di sini. Jendela kelas kita, lantai berkilau, debu tak lagi menyapa. Laci yang rapi, taman hijau berseri, semangat belajar pun hadir. Nah ini kan udah jadi ya, lubangnya tadi berapa meter? 50 cm ada. Nah kita coba ya, pipanya kita masukkan ya deh ya. Oh, coba pipanya masukkan perlahan deh. Tuh, cukup nggak? Cukup ya, pas ya? Iya. Terus kemudian kita masukkan, karena ini gunanya untuk apa? Penyerapan limbah ya deh ya. Selain penyerapan air juga penyerapan limbah organik. Nah kita nanti coba masukkan sampah daun kering ke sini ya. Di sana ambil sebanyak mungkin ya. Nanti kita masukkan sama-sama ke sini. Yang banyak.
Nah, iya. Nah, nanti sampah kering ini kita masukkan ke sini. Ada ya? Gunanya untuk menjadi pupuk kompos juga bisa, Dek. Atau juga nanti kalau ada makanan yang nggak habis, seperti habis makan sayur, makan ikan, makan daging, nah nanti bisa dimasukkan ke sini sampahnya, ya, supaya tidak terjadi polusi banjir atau juga nanti polusi tanah, ya, Dek ya. Iya, ke sini. Nah, ini daun apa, Dek? Daun kering. Ini gunanya untuk pupuk kompos. Nah, setelah sampahnya sudah masuk semua, ya, kita tutup supaya tidak ada polusi udara, bau, ya. Tutup, Cup. Nah, si Cimpa udah, Cup. Nah, terus habis ini kita pakai tanah, pelan-pelan. Satu sampah dipungut, satu pohon disiram. Langkah sederhana, Sip, gitu. namun bermakna Iya. dalam. Tuh. Nah, ini sebagai tanda aja kalau pipanya di sini bisa lupa. Ya, sip. Ini tadi namanya apa? Namanya apa? Nama? Bukan. Apa? Penyerapan air biopori. Ulang. Apa? Biopori. Seperti tadi. Setia memasukkan apa? Daun ya, daun kering tadi di sana, ya kan? Nanti kita masukin ke sana ke dalam, betul ya, supaya menjadi pupuk kompos. Kemudian ditutup, ya, ditutup tadi sama siapa ditutupnya? Sama Ucup. Tutup rapi, ditutup rapat supaya tidak ada udara yang keluar, gitu ya. Seperti itu ya yang sudah kita laksanakan hari ini. Sudah kita laksanakan tadi ya, pembuatan penyerapan air biopori ya, gunanya untuk penyerapan tanah, penyerapan air, penggunaan pupuk kompos ya, dan sampah organik ya. Nanti kita aplikasikan lagi di rumah ya. Kita tadi sudah belajar di sekolah bagaimana cara membuatnya, bagaimana kita mencari tanah yang baik ya, bagaimana menggali lubang sedalam berapa meter tadi tuh? 50 cm ya, setengah meter ya, 50 cm. Nah, itu kita gunakan di rumah. Atau nanti ketika kita sudah makan siang, ada sampah buah, sampah sayur, sampah makanan organik, nanti kita buangnya ke sana bareng-bareng. Ya, siap ya, kita laksanakan ya, aplikasikan di rumah penggunaan penyerapan air biopori, betul ya. Lebih hebat, lebih semangat ya, betul ya, udah siap ya. Untuk itu, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan ya, menambah wawasannya, menambah pengetahuan tentang bagaimana penggunaan sampah organik dan non organik. Oke, terima kasih Ibu ucapkan, terima kasih kerjasamanya ya. Untuk hari ini dicukupkan sekian, nanti besok kita lihat lagi, kita ke sana lagi ya, untuk mengecek dan membuang sampah lagi ke sana. Jadi kita lakukan secara rutin ya, supaya pembiasaannya menjadi pembiasaan baik yang bisa dilakukan nanti juga di rumah. Siap ya, jadi anak hebat ya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asri dan terjaga wujud bakti kita pada